Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Hadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen by objektif atau disebut juga manajemen berdasarkan sasaran. Nah, pada video saya sebelumnya yang membahas mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, sudah saya bahas secara sekilas mengenai apa itu manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran. Dan pada video kali ini saya akan bahas lebih dalam mengenai manajemen by objektif tersebut. Manajemen by objektif atau disingkat sebagai MBO ini berkaitan dengan penetapan tujuan. Nah, dalam pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada dua pendekatan di dalam penetapan tujuan organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama adalah pendekatan tradisional atau traditional goal setting, yaitu penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak untuk kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer tingkat bawahnya secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan, atau disebut juga sebagai manajemen by objektif atau MBO, yaitu penetapan tujuan secara spesifik dirumuskan bersama antara pimpinan dan bawahan dengan asumsi bahwa seringkali bawahan itu yang berada di lapangan lebih memahami apa yang semestinya dicapai daripada apa yang dipahami oleh atasan. Nah, adapun fokus bahasan yang akan kita bahas dalam video ini meliputi yang pertama adalah definisi dari manajemen by objektif. Kemudian yang kedua prinsip dari manajemen by objektif. Yang ketiga adalah mengenai strategi manajemen by objektif. Kemudian yang keempat adalah proses untuk menjalankan manajemen by objektif. Baik, kita bahas yang pertama mengenai definisi dari manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran ini dapat didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dan atasan itu berkumpul untuk mengidentifikasi tujuan bersama. Karyawan menetapkan tujuan yang akan mereka capai, kemudian penetapan standar yang harus diambil sebagai kriteria untuk pengukuran kinerja dan kontribusi mereka, serta memutuskan tindakan yang harus diikuti. Nah, berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa MBO ini merupakan suatu sistem dinamis untuk mengintegrasikan kebutuhan manajer dalam memperjelas dan mencapai tujuan profit dan pertumbuhan organisasi dengan kebutuhan manajer untuk memberi kontribusi dan mengembangkan dirinya dan para anggota organisasi. MBO ini dikenal sebagai suatu metode untuk mengelola organisasi dan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dan juga untuk memperbaiki kinerja manajer. Manajemen ini harus bisa memastikan bahwa masing-masing bawahan manajer atau orang-orang yang ada di dalam organisasi itu memiliki pemahaman yang lengkap dan jelas mengenai apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, pihak manajemen ini harus bisa memotivasi masing-masing manajer untuk memaksimumkan usaha-usaha di dalam arah yang benar. Di samping mendorong tercapainya keadilan berstandar tinggi, pihak manajemen juga harus membuat manajer dan karyawan lainnya itu mengerti dan memahami cara mencapai hasil kinerja bisnis. Lebih daripada hanya mengerti dan memahami hasil-hasil kinerja bisnis itu sendiri. MBO ini merupakan suatu metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan, dan kemudian diteruskan dengan evaluasi. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa MBO ini merupakan sistem manajerial yang komprehensif yang memadukan banyak aktivitas manajerial yang penting secara sistematis
dan dengan sadar diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi dan individual secara efektif dan efisien. Teknik memberikan motivasi dan sarana perencanaan dan pengendalian. Atau bisa juga dikatakan bahwa manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objektif ini adalah proses ya pengambilan kesepakatan atas tujuan suatu organisasi ya, di mana manajemen dan karyawan setuju dengan tujuan yang akan dicapai dan memahami apa yang ada di dalam organisasi. Nah, istilah ya manajemen berdasarkan sasaran itu pertama kali dipopulerkan oleh Peter Drucker ya dalam bukunya The Practice of Management. Nah, di dalam buku tersebut ya Drucker menuliskan bahwa manajemen yang efektif ini harus dapat mengarahkan visi dan usaha-usaha dari semua manajer ya pada tujuan umum. Nah, menurut Peter Drucker ya tujuan organisasi yang ditetapkan itu harus melalui proses persetujuan ya, antara manajemen dengan karyawannya, ya, bukan dipaksakan dari atas. Cara demikian akan lebih efektif ya, dalam mendelegasikan otoritas ya, pada sebuah organisasi yang besar, ya, sehingga semua karyawan memahami dan turut berkomitmen ya, untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Nah, kemudian sasaran-sasaran di dalam organisasi ini bisa dibuat secara bertingkat, ya, mulai dari sasaran organisasi secara keseluruhan, sasaran divisi, sasaran departemen, ya, hingga sasaran individu karyawan itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa MBO ya, ini merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, ya, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. Tugas-tugas yang telah didelegasikan ya, ini memiliki roadmap atau peta jalan atau cara yang tetap ya dalam pelaksanaannya. Nah, tugas yang telah didelegasikan ini tidak ya memiliki roadmap ya, atau peta jalan atau cara yang tetap ya dalam pelaksanaannya. Artinya bahwa pelaksanaannya itu dilakukan berdasarkan perkembangan situasi dan bersifat dinamis. Nah, adapun ya konsep utama dari MBO ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa prinsip ya di balik manajemen berdasarkan sasaran ya atau MBO ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang di dalam organisasi memiliki pemahaman yang jelas ya tentang tujuan dan sasaran dari organisasi itu, serta memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian dengan sistem MBO yang lengkap, ya, manajer dan karyawan itu dapat diperdayakan untuk bertindak dalam rangka menerapkan dan mencapai apa yang direncanakan, yang secara otomatis ya, akan mencapai apa yang direncanakan oleh setiap orang ya di dalam organisasi. Nah, konsep utama berikutnya dari MBO yaitu bahwa menurut Drucker ya manajer ini harus bisa ya menghindari aktivitas perangkap ya. Artinya manajer ini jangan terlalu terlibat dalam kegiatan rutinitas ya yang mengakibatkan mereka melupakan tujuan atau sasaran utama. Hal ini tidak hanya berlaku untuk beberapa top manager saja, tapi semua manajer itu harus ya, yang pertama berpartisipasi dalam proses pencapaian dalam proses perencanaan strategis ya, dalam rangka meningkatkan kemampuan ya penerapan rencana. Kemudian yang kedua adalah menerapkan berbagai sistem kinerja yang dirancang untuk membantu organisasi ya tetap di jalur yang benar. Pokok bahasan yang kedua mengenai prinsip dari manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Ya. Bahwa prinsip utama ya MBO ini adalah kejelasan tanggung jawab dan peran karyawan-karyawan di dalam organisasi, ya, sehingga mereka mengerti ya dengan jelas ya aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, guna melaksanakan
prinsip tersebut ya, ini perlu dilakukan beberapa hal ya. Yang pertama adalah merumuskan ya dan mensosialisasikan ya visi, tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian yang kedua, membuat sasaran khusus ya untuk setiap anggota. Dan yang ketiga, ya, pembuatan keputusan partisipatif. Dan yang keempat, periode waktu yang jelas. Dan yang kelima adalah evaluasi kinerja dan umpan balik. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, ya, maka fokus dari MBO ini dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa manajer MBO ini harus fokus pada hasil, ya, bukan pada aktivitas. Nah, mereka ini akan mendapatkan tugas ya dengan menegosiasikan ya kontrak tujuan ya dengan para bawahan ya. Para bawahan mereka ya tanpa mendikte peta jalan terperinci untuk pelaksanaannya. Nah, manajemen berdasarkan sasaran atau MBO ini adalah tentang pengaturan ya tujuan diri sendiri dan kemudian memecahkannya menjadi tujuan lebih spesifik atau hasil kunci. Kemudian bahasan yang ketiga ya mengenai strategi dari manajemen by objektif. Nah, strategi ya untuk dapat menerapkan MBO ini dapat dilakukan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah ya, bahwa semua individu ya, dalam organisasi ditugaskan membuat serangkaian tujuan khusus yang ingin mereka capai ya selama periode operasi normal. Tujuan tersebut ya, harus ditetapkan dan disetujui oleh individu dan manajer mereka. Kemudian yang kedua, peninjauan kinerja dilakukan secara berkala ya untuk menentukan ya seberapa dekat ya individu mencapai tujuan mereka. Kemudian yang ketiga, penghargaan ya itu diberikan kepada individu ya atas dasar seberapa dekat ya mereka mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya bahasan yang keempat mengenai proses dari MBO. Nah, untuk dapat menjalankan MBO dengan baik, ya, perlu diperhatikan ya proses berjalannya MBO, ya, yang merupakan suatu lingkaran siklus yang kita bisa dimulai dari yang pertama adalah mendefinisikan tujuan organisasi, ya, kemudian mendefinisikan ya tujuan individu, ya, melakukan monitoring terhadap progres dan kinerja pegawai secara terus-menerus, dan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, dan yang terakhir memberikan umpan balik ya, dan seterusnya. Baik, yang kita bahas ya untuk mendefinisikan ya tujuan organisasi ini adalah merupakan program perencanaan yang efektif ya yang biasanya dimulai dengan para manajer puncak yang menetapkan sasaran pendahuluan ya setelah berkonsultasi dengan para anggota organisasi yang lain. Sasaran harus dinyatakan dengan istilah yang khusus ya, dan dapat diukur. Ya, misalkan ya, peningkatan 5% dalam penjualan kuartal yang akan datang. Ya. Atau tidak ada peningkatan dalam biaya eksploitasi ya pada tahun ini dan sebagainya. Nah, dengan cara demikian ya, para manajer dan bawahan ini akan mempunyai pengertian yang lebih jelas ya tentang apa yang diharapkan oleh pimpinan puncak untuk dicapai, dan mereka dapat melihat ya bagaimana pekerjaan mereka itu berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mendefinisikan tujuan individu ya. Bahwa di dalam program MBO yang efektif ya setiap manajer dan bawahan ini telah menetapkan ya dengan jelas ya tanggung jawab pekerjaan dan tujuan-tujuannya. Misalkan ya, manajer subunit A ini akan bertanggung jawab ya, atas peningkatan penjualan sebesar 15% ya, dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, maksud dari penetapan tujuan ya dengan menggunakan istilah pada setiap tingkatan ialah untuk membantu ya para pegawai agar mengerti ya dengan jelas apa yang diharapkan untuk dicapai. Hal ini membantu setiap rencana individual ya secara efektif ya untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.
sasaran ya untuk setiap individu ini harus ditetapkan dengan konsultasi ya antara individu itu dengan atasannya. Ya, dalam konsultasi bersama itu ya para bawahan ya membantu para manajer mengembangkan tujuan yang realistis ya karena mereka mengetahui ya dengan baik ya apa yang mampu mereka capai. Sebaliknya ya para manajer ini akan membantu para bawahan ya untuk meningkatkan ya, pandangan mereka terhadap tujuan yang lebih tinggi ya, dengan menunjukkan keinginan ya untuk membantu mereka ya dalam mengatasi rintangan serta kepercayaan pada kemampuan para bawahan. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan monitoring secara terus-menerus. Nah, monitoring yang dilakukan ya tentang hasil kerja dari para pegawai ini dapat menyebabkan unjuk kerja atau prestasi menjadi lebih baik. Dan di samping itu ya proses monitoring yang dilakukan secara berkala ini dapat mengakibatkan ya, sesuatu yang positif ya, yaitu pada sikap para pegawai ya, menciptakan rasa persahabatan ya, kepercayaan pada pimpinan dan kemauan ya untuk menerima kritik yang lebih toleran. Kemudian setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja ya, pada akhirnya akan bisa dibuat suatu umpan balik ya, dimana ya pada pemberian umpan balik ini ya para manajer dan bawahan ini secara berkala mengadakan pertemuan ya untuk mengkaji kembali kemajuan dalam mencapai sasaran ya. Nah, setelah pengajian kembali ya mereka memutuskan ya masalah-masalah yang ada dan apa yang dapat mereka lakukan masing-masing untuk memecahkannya. Nah, bila perlu ya sasaran tersebut itu dapat dimodifikasi ya untuk periode peninjauan kembali yang akan datang. Nah, agar adil dan berguna ya, pengajian kembali ini harus didasarkan atas hasil kerja yang dapat diukur ya, bukan atas kriteria yang subjektif ya, seperti sikap dan kemampuan. Ya, misalkan ya daripada berusaha untuk menilai ya bagaimana giatnya seorang wiraniaga di lapangan ya seorang manajer ini seharusnya menekankan pada angka-angka hasil penjualan secara nyata ya, yang dicapai dan sebagai pengetahuan terinci ya mengenai pelanggannya. Kemudian mengenai fitur ya dan kelebihan dari MBO ya bahwa dengan MBO ya ini bisa memberikan suatu motivasi ya. Artinya bahwa pelibatan karyawan ya dalam keseluruhan proses penentuan tujuan ya ini akan meningkatkan pemberdayaan ya kepuasan dan komitmen kerja dari karyawan. Kemudian kelebihan yang lain adalah ya adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik ya. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik ini akan terjadi karena seringnya melakukan monitoring ya sehingga terjadi interaksi antara atasan dan bawahan ya, sehingga hubungan ya, yang harmonis di dalam perusahaan ini akan tercapai sehingga bisa dilakukan untuk memecahkan banyak masalah yang dihadapi selama periode tersebut. Kemudian MBO ini juga merupakan suatu metode bisa dikatakan sebagai suatu metode yang cerdas. Nah, ini bisa kita lihat dari goal settingnya ya yang disingkat ya dengan SMART ya dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kata SMART ya yang merupakan kumpulan dari 5 huruf pertama dalam bahasa Inggris itu adalah ya meliputi yang pertama adalah spesifik ya, kemudian measurable ya, attainable ya, relevant dan time bound. Nah, berikutnya adalah penjelasan mengenai apa itu SMART goal ya. Jadi SMART goal ini yang pertama adalah spesifik ya, bahwa tujuan ya yang akan dicapai itu harus ditetapkan secara spesifik dan jelas ya. Nah, suatu tujuan yang ditentukan dengan jelas ya, atau dengan spesifik ini akan memiliki kesempatan ya pencapaian yang lebih
tinggi ya dibanding dengan tujuan yang ditentukan secara umum. Kemudian yang kedua adalah measurable ya, atau dapat diukur. Bahwa tujuan ya, yang ditentukan harus dapat diukur ya dengan menggunakan indikator yang tepat ya, sehingga dapat melakukan peninjauan ulang ya, mengevaluasi pencapaiannya serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, pengukuran ya, ini harus berupa nilai-nilai kuantitatif yang berbentuk angka-angka ya berdasarkan fakta-fakta. Kemudian yang ketiga adalah attainable ya, atau sesuatu yang dapat dicapai. Bahwa penetapan tujuan ya yang ditentukan ini harus dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang dan harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Tim ya ini harus mengetahui di mana letak kemampuannya ya dan mempertimbangkan ya kinerja sekarang ya dengan kinerja yang sifatnya sempurna. Nah, dari kinerja sekarang ya sampai dengan kinerja sempurna ini harus dilakukan secara bertahap ya, dan target yang ingin dicapai ini harus ditetapkan secara bertahap pula. Kemudian yang selanjutnya adalah relevan atau realistik ya, atau realistis ya. Bahwa tujuan yang ditentukan ini harus bersifat realistik ya. Jangan menentukan tujuan yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat ya. Harus mengetahui ya batas kemampuan dari tim untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah time bound atau batas waktu ya. Artinya harus ditetapkan ya batas waktu dalam pencapaian tujuan. Tanpa adanya batas waktu ya, tim ini akan bekerja lambat dan tidak ada perasaan urgensi atau mendesak ya, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode cerdas ya, bahwa tujuan yang ditetapkan ini sudah jelas ya, memotivasi dan ada keterkaitan antara sasaran organisasi dengan target kinerja para karyawan. Dan fokusnya adalah ya pada masa depan ya, bukan pada masa lalu. Tujuan dan standar itu ditetapkan untuk kinerja di masa depan ya, dengan melakukan evaluasi dan umpan balik secara berkala. Dan terakhir ya, bagaimana ya agar MBO ini dapat diterapkan. Bahwa gaya MBO itu sesuai ya untuk perusahaan berbasis pengetahuan ya. Ketika karyawan perusahaan mempunyai kemampuan. Hal ini tepat ya pada situasi di mana kita ingin membangun manajemen ya karyawan dan keterampilan diri dengan memanfaatkan kreativitas dan inisiatif para karyawan. Artinya bahwa MBO ini bisa dijalankan jika karyawan dalam perusahaan bisa dikategorikan ya termasuk orang-orang yang bertipe Y ya, seperti yang diutarakan oleh McGregor. McGregor itu menyatakan bahwa inti ya dari prinsip yang diturunkan dari teori Y yaitu integrasi penciptaan kondisi yang memungkinkan ya anggota organisasi untuk dapat mencapai tujuan mereka sendiri dengan cara dan hasil yang terbaik ya melalui pengaruh usaha-usaha mereka ya pada pencapaian kesuksesan organisasi. Ya. Jadi MBO ini bertujuan untuk memanfaatkan ya karakteristik Y tersebut ya, secara optimal dengan memberikan lingkungan yang mendukung. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan ya pada video kali ini ya mengenai manajemen by objektif ya. Saksikan terus ya video saya yang berikutnya dan juga video-video pembelajaran saya lainnya ya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan saudara ya. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.